Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Semoga kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14 ya, dengan perkuliahan rekayasa gempa. Nah, di pertemuan kali ini sebenarnya ada 2 kelas, yaitu ada kelas A dan ada kelas B di sini. Jadi nanti Ibu akan absensi di akhir perkuliahan untuk kelas A dan kelas B-nya, itu sehingga dengan anggota yang banyak ini, Ibu akan meng-add satu persatu, jadi mungkin agak sedikit repot ya, karena pilihan Zoom-nya tadi Bu lupa setting untuk otomatis anggotanya masuk, jadi mesti Ibu update setiap ada yang masuk gitu. Nah, kayak gini nih, ada yang nggak bisa masuk, terus bilang ke Ibu suruh di-add gitu. Ibu lupa tadi untuk men-settingnya. Oke, baiklah. Selamat berjumpa lagi ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai analisis yang akan kita lakukan terhadap gempa. Jadi kita ketahui bahwa gempa ini merupakan suatu beban ya. Suatu beban sama seperti beban mati, sama seperti beban hidup, sama seperti beban angin juga yang kita perhitungkan pada suatu struktur ataupun pada bangunan kita. Ya, nah 2 minggu sebelumnya itu kita sudah mengenal ada beberapa analisis beban gempa. Yang pertama itu saya sudah menjelaskan tentang beban gempa yang kita analisis dengan respons spektrum atau RSA 2019 nama aplikasinya. Kemudian yang kedua itu analisis yang kita sebut dengan static equivalent ya. Nah, kalau static equivalent ini dia untuk spesifikasi yang bagaimana? Nah, kita ketahui kita bisa menggunakan analisis static equivalent ini ketika kita mempunyai struktur gedung yang beraturan dan dia tidak terlalu sebentar saya tutup dulu. Dia tidak terlalu memiliki ketinggian yang itu artinya dia hanya bangunan bertingkat menengah ataupun rendah. Itu untuk analisis static equivalent. Kemudian analisis static equivalent ini merupakan ya penyederhanaan dari beban dinamik. Sebenarnya bagaimana sih kita sebut sebagai penyederhanaan, karena beban gempa itu kan sebenarnya adalah beban dinamik ya. Beban dinamik itu adalah beban yang bergerak, artinya dia mengalami perubahan dalam waktu tertentu. Nah, tapi beban dinamik ini disederhanakan ya sehingga menjadi beban statik. Nah, beban dinamik disederhanakan sehingga menjadi beban statik dia. Nah, beban statik ini kemudian kita letakkan atau kita asumsikan ya, beban statik ini dia berada pada join-join pada suatu bangunan, sehingga kita sebut sebagai beban statik ekuivalen. Nah, jadi pengkonversian beban dinamik menjadi beban statik tadi itu bisa dilakukan hanya untuk bangunan-bangunan tertentu saja. Nah, kemudian analisis respons spektrum itu dia lebih luas penggunaannya, jadi tidak hanya untuk bangunan yang sifatnya beraturan, kemudian masih bisa digunakan untuk bangunan yang bertingkat tinggi. Kenapa? Karena beban respons spektrum ini merupakan beban dinamik, tapi yang diambil adalah respons maksimum dari gempa. Jadi yang diambil itu adalah nilai respons maksimum dari acceleration-nya atau percepatan, kemudian
nilai maksimum dari kecepatan gempa ataupun nilai maksimum dari displacement gempa. Jadi berdasarkan nilai-nilai maksimum tadi itu kita akan mendapatkan suatu grafik yang menyatakan pembebanan gempa yang sudah kita ambil nilai maksimumnya. Itu yang kita sebut dengan respons spektrum, ya. Nah, tapi respons spektrum ini dia tidak bisa memperlihatkan nilai respons gempa secara lengkap, artinya dari waktu ke waktu. Karena apa tadi? Karena dia hanya mengambil nilai-nilai maksimum saja. Nah, oleh karena itu ada metode ketiga yang kita sebut sebagai analisis time history atau analisis riwayat waktu. Kenapa dinamakan sebagai analisis riwayat waktu? Karena semua pencatatan record hasil daripada beban gempa itu sudah dicatat berdasarkan waktu ke waktu, gitu. Jadi dicatatlah nilai maksimum, dicatat juga nilai minimum, dicatat juga nilai standar yang lain sesuai dengan waktu yang telah dicatat. Nah, itu ya. Jadi kita sekarang masuk ke analisis riwayat waktu. Baiklah, sekarang kita lihat sama-sama. Nanti saya akan share materinya di dalam grup. Nah, jadi ini kita lihat analisis time history atau analisis riwayat waktu. Oke. Nah, untuk pengertian ya, apa sih yang dimaksud dengan time history analysis atau analisis riwayat waktu? Analisis riwayat waktu ini merupakan analisis dinamik. Nah, analisis dinamik yang riwayat waktunya tercatat. Ya, jadi analisis dinamik riwayat waktu. Nah, ini merupakan salah satu cara analisis untuk menentukan riwayat waktu respons dinamik struktur bangunan gedung yang berperilaku linier ataupun non-linier terhadap gerakan tanah akibat gempa. Jadi nanti dia akan menganalisis, jadi kita punya beban ini adalah pencatatan atau record dari beban gempa, ya, menurut waktu tertentu, kemudian kita inputkan kepada pemodelan struktur kita, jadi kita kenakan ke dalam beban bangunan gedung kita, gitu ya. Nah, kemudian analisis ini dia bisa menganalisis berdasarkan perilaku linier ataupun non-linier dari gerakan tanah akibat gempa. Nah, jadi bisa saja suatu gedung ini berperilaku linier ataupun bisa juga dia berperilaku non-linier akibat gerakan tanah tersebut atau akibat gempa tersebut, gitu ya. Dan kedua gerakan ini bisa dianalisis oleh si dinamik riwayat waktu atau time history ini, gitu ya. Karena tadi sifatnya apa? Karena dia mencatat itu dari waktu ke waktu rekaman data gempanya. Nah, kalau dia berperilaku linier itu adalah perilaku di mana struktur itu masih dalam keadaan leleh, jadi belum terjadi kegagalan di sana ataupun masih dalam kemampuan batas serviceability-nya. Nah, tapi kalau sudah dalam kondisi non-linier, nah ini kita akan mendapatkan suatu gedung kita ini ya dalam keadaan ultimate. Nah, jadi dia ini bisa jadi kemampuan untuk menahan beban gempanya itu tidak lagi besar, tidak lagi besar, atau bisa jadi kita tandain non-linear ini dengan ya perubahan posisi atau perubahan bentuk daripada struktur kita. Itu yang kita sebut dengan non-linear. Kalau linear itu masih dalam kemampuan dia menahan beban, gitu ya, masih oke-oke saja nih bangunannya. Tapi kalau sudah nyampe ke non-linear ya, non-linear, maka ada suatu bagian yang kalau kita lihat secara visual di sana mengalami kegagalan.
pada suatu posisi atau pada suatu tempat atau pada suatu titik itu mengalami kegagalan, itu dia non-linear ya. Nah, jadi si time story ini dia sebenarnya intinya lebih komplit nih dalam menganalisis dibandingkan dengan dua tipe analisis sebelumnya, yaitu analisis response spectrum dan analisis static equivalent. Nah, namun begitu ya, untuk pencatatan time history gempa yang ada di Indonesia itu belumlah lengkap. Nah, kemudian juga belum terrecord dari gempa-gempa yang paling tinggi pada suatu waktu, gitu ya. Karena mungkin juga kita punya kelemahan, kita belum punya alat yang lengkap dalam pencatatan time history ini. Nah, begitu. Jadi biasanya kita akan mengacu pada pencatatan time history yang ada pada negara lain, misalnya pada negara Jepang itu ada pencatatan gempa Cici misalnya, ataupun ada pencatatan gempa yang ada di Eropa Sentro misalnya catatannya. Itu kita ambil sebagai referensi kita, kemudian kita akan istilahnya kita akan matchingkan dengan respons spektrum ya. Kemarin kita udah belajar respons spektrum, peta maksimum daripada pencatatan gempa itu ya, respons spektrum yang ada pada lokasi kita. Jadi kita matchingkan itu pencatatan gempa yang ada di negara lain ya, yang paling tinggi resikonya, misalnya tadi saya sebut Sentro, Cici, kemudian ada lagi yang lain. Nah, itu kita matchkan, jadi kita naikkan respons spektrum kita ke pencatatannya Sentro tadi, sehingga kita punya grafik time story yang sesuai dengan lokasi di mana kita berada, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Ya, untuk analisis riwayat waktu, kita Nah, untuk analisis riwayat waktu atau kita kenal tadi sebagai analisis time story, ini merupakan metode yang paling mendekati ya untuk meramalkan respons struktur akibat gempa. Nah, kenapa dia mendekati? Karena dia sudah memakai pencatatan gempa yang sebenarnya gitu, bukan seperti respons spektrum yang hanya mengambil nilai maksimum saja, ataupun seperti static equivalent hanya menjadikan beban dinamik menjadi beban statik, yaitu beban titik pada join di struktur gitu kan. Nah, tetapi untuk melakukan analisis time history diperlukan banyak perhitungan dan waktu yang cukup lama. Ini perlu kita ketahui pada saat kita mendesain di suatu software ya, bangunan, kita punya bangunan, pemodelan bangunan, kemudian kita masukkanlah beban gempa riwayat waktu ini. Nah, itu dia bisa atau dia bisa menganalisis dalam jangka waktu yang cukup lama dibandingkan dengan dua analisis sebelumnya. Nah, saya pernah mencoba waktu menganalisis time history ini ketika tesis juga pakai analisis ini ya, riwayat waktu. Saya bisa menganalisis untuk satu saja riwayat waktu itu dalam waktu 1 hari. Dan itu full laptop harus hidup, kemudian prosesornya harus tinggi juga. Tidak boleh mati, laptop ini tidak boleh mati lampu juga. Nah, jadi dia menganalisis dengan program komputer tadi bisa sampai 1 hari. Jadi waktunya cukup lama sekali. Nah, gitu ya. Nah, tapi dia mendapatkan hasil gitu, hasil yang cukup baik. Itu kelebihan daripada analisis time story ini. Oke, kemudian kita lihat untuk penyederhanaan dari alasan tersebut, para ahli menjadikan efek beban dinamik oleh gempa menjadi gaya statik horizontal yang bekerja pada pusat massa. Nah, ini disebut dengan analisis statik ekuivalen ya. Nah, kemudian pemilihan metode analisis untuk perencanaan gedung tahan gempa harus bisa dilakukan dengan tepat. Jadi jangan kita sekonyong-konyong hanya memilih analisis statik ekuivalen saja karena kita pahamnya itu, gitu kan? Tidak. Atau kita menghindari waktu analisis yang cukup lama, maka kita gunakan analisis statik ekuivalen saja. Tidak seperti itu. Ada
suatu pembatasan yang dimana tidak boleh digunakan lagi analisis tapi ekivalen. Misalnya tadi persyaratan bahwa gedungnya itu hanya boleh untuk gedung yang beraturan saja. Jadi kita harus bisa menentukan metode analisis yang paling tepat. Tapi kalau untuk analisis riwayat waktu itu bisakah untuk gedung tidak beraturan? Bisakah untuk gedung beraturan? Bisa. Untuk semua jenis tipe bangunan itu bisa digunakan ya. Kemudian kita lihat lagi pada peraturan analisis statik ekivalen dikhususkan untuk struktur gedung beraturan. Sedangkan analisis time story dapat digunakan untuk struktur beraturan maupun struktur tidak beraturan. Nah, struktur beraturan ini misalnya apa? Misalnya beraturan dalam hal tingkatan vertikal. Jadi untuk lantai 1, 2, 3 sampai seterusnya ke atas itu dia mempunyai tinggi yang sama seperti itu. Itu keberaturan beraturan vertikal. Kemudian kalau keberaturan horizontal ya untuk lantai 1 sampai seterusnya itu dia mempunyai dena yang sama. Nah, jadi apa namanya luas ruangannya sama. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai struktur yang beraturan ya. Kemudian beban pada analisis time story ini dapat diambil dari pencatatan rekaman atau rekaman catatan gempa ya. Rekaman catatan gempa ini yang saya bilang tadi mungkin untuk Indonesia tidak semua rekaman catatan gempa atau time story kita punya, tapi kita bisa match-kan atau kita bisa konversikan dari pencatatan gempa di daerah lain. Kita ambil yang paling maksimum ya time story-nya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ya, di dalam RSNI Gempa 1726/2012 diisyaratkan paling sedikit ada 3 gerak tanah yang sesuai yang harus digunakan dalam analisis. Ya. Jadi ada 3 gerakan tanah, itu bisa ke arah X, arah Y, atau arah Z. Kemudian bisa kita catat dia sebagai acceleration daripada tanah atau percepatan tanah itu sendiri, ataupun kecepatan tanah, ataupun displacement dari tanah, jadi acceleration, velocity, and displacement-nya itu dalam SNI gempa ya. Kemudian kita perhatikan kondisi lokasi, geologi, topografi, dan seismotekniknya. Ini dipilih yang sesuai dengan lokasi tempat struktur gedung yang ditinjau berada. Nah, jadi untuk riwayat waktu itu sama seperti respons spektrum, dia tidak sama untuk seluruh daerah. Nah, masing-masing daerah atau masing-masing titik lokasi itu mempunyai riwayat waktu yang berbeda-beda, artinya percepatan tanahnya berbeda-beda atau percepatan tanah itu bagian dari rekaman pencatatan gempa ya. Nah, kemudian hal ini untuk mengurangi ketidakpastian mengenai kondisi lokasi, maka paling sedikit harus ditinjau 3 buah akselerogram dari 3 gempa yang berbeda. Jadi misalnya begini, kalau tadi kita tidak punya pencatatan gempa pada lokasi tersebut, kita akan mengambil dari pencatatan gempa pada daerah lain, gitu ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu hasil yang bisa valid, kita bisa menggunakan 3 buah akselerogram dari 3 gempa yang berbeda. Maksudnya kita bisa menggunakan misalnya gempa Cici, kemudian gempa Tokyo, kemudian gempa El Centro, ataupun gempa-gempa yang lain. 3, minimal 3 yang kita konversikan gitu dengan lokasi yang kita punya. Nah, gitu. Kemudian jika rekaman gempa yang didapatkan tidak cukup, maka diperbolehkan menggunakan rekaman gempa buatan yang disesuaikan dengan respons spektrum di lokasi struktur berada. Jadi kalau misalnya kita tidak punya rekaman gempa ataupun tidak memenuhi rekaman gempa kita, maka kita bisa menggunakan respons spektrum, kita jadikan dia menjadi time history. Itu ada caranya. Mungkin untuk pelajaran ini lebih lanjut bisa diambil jadi suatu skripsi penelitian ya, bagaimana mengkonversikan respons spektrum menjadi time story, ataupun Anda boleh lihat artikel-artikel yang ada di jurnal ya, itu sudah ada juga yang membahas tentang itu. Tapi kita bisa kembangkan untuk daerah atau lokasi kita sendiri kalau kita mau mengambil itu menjadi suatu topik penelitian gitu ya. Nah, kemudian rekam gempa yang digunakan juga harus dimodifikasi puncak percepatannya
hingga sekurang-kurangnya setara terhadap spektrum SNI. Ya, jadi beban gempa adalah fungsi waktu, sehingga respon pada struktur juga tergantung dari waktu pembebanan. Nah, bagaimana sih contoh rekaman gempa asli dan rekam gempa yang telah dimodifikasi? Jadi ini ya, kalau kita punya rekaman aslinya ini ya, nah ini suatu riwayat waktu gempa yang terekam pada akselerogram. Nah, yang di atas adalah yang terekam, recorded, kemudian yang di bawah ini adalah hasil dari simulasi. Jadi beberapa kali simulasi dilakukan sehingga didapatkan modifikasi riwayat waktu. Ini kenapa bisa dimodifikasi? Karena tadi misalnya kita tidak punya time history pada lokasi tersebut. Jadi kita harus modifikasi daripada respons spektrum ataupun modifikasi dari data gempa yang ada di daerah lain seperti itu. Nah, ini contoh dari respons spektrum ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian absis ini atau koordinat X ini adalah waktu pencatatan ya. Kemudian untuk yang ordinat yang Y ini adalah acceleration-nya ya atau percepatan gempanya. Yang kita catat itu adalah yang mana sih? Jadi yang kita catat itu adalah percepatan tanah pada saat terjadi gempa. Jadi percepatan di tanahnya ya, percepatan di tanah. Itu yang menjadi input data beban gempa. Outputnya apa nanti? Outputnya adalah ketika kita sudah membuat pemodelan struktur, kemudian kita masukin beban gempa yang berupa riwayat waktu ini, yang kita dapatkan adalah acceleration, velocity, dan displacement ya pada bangunan kita. Jadi kita bisa ketahui bagaimana sih bangunan kita ini bergerak akibat gempa seperti itu. Apakah bangunan kita masih memenuhi ataupun masih memadai atau tidak lagi bisa memadai bangunan tersebut. Nah, itu jadi outputnya juga sama, acceleration, velocity, sama displacement juga. Oke, saya lanjutkan lagi. Bagaimana kita bisa mendapatkan recorded accelerogram? Ya, ini kita bisa ambil dari website. Ya, kalau dulu kita bisa ambil dari Pirnga, namanya websitenya Pirnga. Sekarang udah ditutup websitenya. Sepertinya harus berbayar atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi kita bisa mendapatkan lagi dari website Seismosoft, produk Seismosignal, ambil yang free trial-nya. Kalau saya boleh tunjukkan, jadi kita bisa mengambil dari sini. Nah, ini dia kalau kita buka website tadi, akan keluar layar seperti ini. Ntar saya setting dulu share-nya. Ini. Nah, ini ya. Jadi, earthquake software for signal processing of strong motion data. Jadi, rekaman pencatatan data gempa gitu ya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa klik download di filenya. Setelah di-download, nanti dia akan muncul kayak gini nih. Ya, dia akan begini. Ini adalah softwarenya, Seismosignalnya. Kemudian kita buka, ya. Nah, ini dia. Kalau sudah di-download, bentuknya adalah WinRAR seperti ini. Kemudian silakan klik, kemudian lanjutkan untuk merannya atau menginstal dalam laptop kita. Ya. Nah, setelah diinstal, nanti akan keluar, ya, software seperti ini. Jadi programnya itu akan membuatkan kita atau memberitahu kita ya rekaman pencatatan gempa untuk masing-masing gempa. Jadi kita bisa ya mendapatkan dari ini. Jadi silahkan kita ambil saja ya. Anda klik yang tanda folder kuning ini, kemudian di sini ada macam-macam akselerogram. Akselerogram itu hasil dari pencatatan gempa ya. Ada gempa Cici, ada gempa Friuli, ada gempa Hollister, Imperial Valley, kemudian Kobe, Kocaeli, Landers, Loma Prieta, North Ridge. Nah, ini adalah gempa-gempa yang paling besar yang biasa dijadikan sebagai referensi untuk membuat time story pada lokasi kita. Jadi ini referensinya. Ini bisa digunakan. Kalau bisa kita klik salah satu, misalnya Imperial Valley, ya, dia akan menampilkan ini data waktu versus acceleration-nya. Jadi ini satuan gravitasi, ini satuannya adalah sekon, satuan detik. Kemudian
dia akan menampilkan time history-nya. Jadi pencatatan gempa untuk acceleration, yaitu percepatan tanah, velocity, ini adalah kecepatan daripada tanah, kemudian ada displacement-nya, ini displacement daripada tanahnya. Jadi berapa senti pergerakan tanahnya, seperti itu. Nah, Anda bisa ambil data time versus acceleration-nya, ini bisa kita jadikan input data. Jadi caranya tinggal di copy saja semua datanya, select all, kemudian kita copy selection ini ya, copying is only register katanya. Tapi kita bisa copy sih sebenarnya ini, atau kita catat ulang lagi ya caranya. Tapi kemarin bisa copy nih. Gimana caranya? Oh ini kalau nggak salah. Oh ini karena versi trial. Kita bisa catatnya, caranya begini aja nih, kalau nggak bisa kita ambil, kita catat satu-satu ulang lagi, copy, ini kan ada nilainya ya, kita bisa ulang lagi catat di Excel ataupun di Notepad kita, kemudian sudah selesai pencatatan ini kan pencatatannya kalau kita lihat ya, nilai-nilai ini, time versus acceleration, ini dia grafiknya. Nah, kalau misalnya kita buat pun dia di dalam Excel, juga hasilnya pasti menampilkan grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini, kemudian kita inputkan ke SAP 2000 kita ataupun program struktur kita yang lain gitu. Nah ya, jadi kita akan mendapatkan rekaman catatan gempa asli ya dari si program seismosignal ini, seismosignal. Kemudian setelah kita mendapatkan data pencatatan gempa ini, yang kita lakukan adalah apa? Kita upload accelerogram tadi atau pencatatan gempa tadi ke dalam program struktur kita. Misalnya saya contohkan ke SAP 2000 ya. Kalau untuk ke SAP 2000 maka caranya adalah kita mendefinisikan time story kita dulu. Jadi misal gedung kita sudah kita buat modelnya, kemudian kita harus ambil define, kemudian function, ambil pilih time story di sini ya, time story. Nah, lalu di sini ada time story pilihannya. Silahkan Anda ambil pilihan ini. Kemudian langkah kedua, ambil define time story function-nya. Jadi di sini kita pilih choose function type add-nya, ini adalah user nantinya ya. Kalau diklik ini function from file-nya bisa, ataupun Anda bisa pilih pilihan user. Kemudian kita upload accelerogram kita yang dapat dari Seismosoft tadi ya. Kita uploadkan ke dalam SAP 2000. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita isi data-data berikut. Jadi tadi sudah kita upload, kita pilih tadi ini ya, apa namanya itu? Tadi kita pilih function from file ya. Kemudian di sini kita akan melihat layar yang terbuka itu adalah function name-nya. Kita bikin di situ misalnya El Centro ya tadi, ataupun Imperial Valley, ataupun data gempa Cici tadi yang kita lihat dari seismo signal tadi. Kemudian klik function file. Ini gunanya untuk memperlihatkan atau kita mengambil ya, mengupload data gempa yang sudah dipindahkan ke Excel tadi atau ke Notepad tadi ya. Nah, jadi itu adalah untuk mengupload data gempa kita. Lalu pada kolom yang di bawahnya itu ada header line, to skip, graphics, ini hanya untuk men-setkan grafik kita ya. Kemudian yang ini values-nya, ini kita pilih apakah time per function values. Jadi time per function ini kan bisa dari acceleration, bisa jadi velocity, bisa displacement. Ataukah kita pilih value at equal interval. Nah, jadi bisa dua pilihannya. Kalau value at equal interval ini bisa nilainya itu berjarak 0,01. Jadi interval antara waktunya itu berjarak 0,01. Nah, saya biasanya sih memilihnya time and function value saja. Kemudian format type-nya itu bisa free format atau fixed format. Kita bisa pilih free formatnya. Nanti boleh dicoba ya di SAP 2000. Kalau ada model-model
struktur sederhana, tapi kita fokusnya ke time story-nya gitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis case. Jadi supaya time story kita itu bisa dikerjain oleh SAP 2000-nya, kita harus mengubah menambahkan case atau kasus dari time story ini ke analisis case kita ya. Jadi pada menu analisis case itu pilih add new case ya. Kemudian setelah itu ya, agar data yang telah dimasukkan dapat digunakan dalam analisis, maka data tersebut harus didefinisikan secara benar dalam menu analisis case. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih select pada menu bar, kemudian define analysis case, kemudian analisis ya. Analisis case dari asal program tadi adalah time story. Jadi Anda pilih sini add new case-nya itu time story, nanti jadi begini ya. Nah, pada analisis case datanya ini kan pilihannya adalah static, multi-step static, modal, response spectrum. Nah, kita pilihnya yang time story di sini. Kemudian ini kita masukkan dia earthquake, artinya gempa. Di sini nama case kita, ya. Kemudian di bawahnya ini pilih load apply-nya. Ini load-nya adalah kita pilih ini load apply-nya itu adalah acceleration ya sebenarnya, nanti ke sini perginya. Kalau kita sudah pilih time story, ini akan munculnya kayak gini nih. Munculnya seperti ini ya. Yang ini tadi tampilannya akan menjadi begini. Nah, setelah kita pilih ini modal analysis case-nya, ini adalah pilihannya adalah modal ya, jadi modal. Kemudian akan muncul ini load apply-nya. Jadi load type-nya ini adalah acceleration. Jadi kemudian load name-nya itu adalah U1, artinya ini adalah arah ya, arah gempa. Jadi nanti ada U1, ada U2 kayak gitu. Kemudian kita pilih function-nya itu adalah El Centro. Kalau kita tadi beban gempanya namanya El Centro. Kalau namanya yang lain ya dipilih function-nya sesuai nama yang kita buat. Kemudian scale faktornya ini adalah 9,81. Kenapa? Karena ini adalah gravitasi dari bumi, gravitasi bumi ya. Kemudian kalau kita pilih time story, ini akan berubah analisis step-nya. Dia suruh pilih apakah kita memilih analisis linear ya, ketika struktur kita ini pada keadaan serviceability, atau analisis non-linear. Jadi sampai ke strukturnya itu mengalami lele, setelah lele dia mengalami pacification, kemudian dia mengalami strand hardening. Nah, ini namanya adalah non-linear ya. Nah, pilih non-linear. Kemudian time story type-nya itu ada modal, ada direct integration. Ini untuk penjelasan lebih lanjutnya, itu minggu depan akan saya jelaskan apa sih yang maksud dengan modal, direct integration itu apa ya. Kemudian time story motion type-nya itu transient ataukah ke periodi. Nah, pilih transient di sini. Oke, pilihannya boleh diikutin sesuai dengan default ini. Kemudian pilih number output time step-nya bisa 4000. Jadi waktunya itu bisa jadi 4000 detik. Nah, kemudian dengan output time step size-nya 0,01. Jadi rentang apa namanya itu rentang waktunya itu tiap 0,01 detik dia catat apa yang terjadi pada gedung kita kayak gitu. Kemudian kita klik OK ya. Lalu yang kita lakukan ya, setelah kita buat analisis case-nya, maka pada saat kita merun, kita pastikan bahwa analisis case untuk time story kita ini di run. Jadi di sini ini bisa not run, ya. Pastikan di sininya run. Supaya apa? Supaya kita nanti pada saat menganalisis ya memang analisisnya itu adalah time story gitu. Kalau misalnya nggak run, berarti yang dianalisis cuma dua ini aja, linear static sama modal saja. Yang time story tidak terrun, artinya tidak teranalisis gitu. Nah, kalau kita sudah pastikan ini run, kita run now, kemudian nanti akan muncul begini. Jadi ini analisis otomatis SAP 2000-nya. Sampai analisis komplit ini bisa 1 hari atau 2 hari tadi yang saya bilang ya, untuk satu analisis. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kita bisa mengeluarkan diagram aksial atau diagram momen ya, berdasarkan beban gempa time story tadi. Jadi dia akan mengeluarkan nih per detik berapa, per detik berapa, per detik berapa, dia ngeluarin hasil gaya dalam kita. Gaya dalam itu bisa momen, bisa gaya aksial, bisa torsi ya. Kemudian bisa juga shear atau geser. Jadi kita bisa melihat, kalau yang biru ini contohnya adalah diagram momen ya. Kemudian kalau ini contoh diagram momen juga ya. Kemudian selain gaya dalam momen tadi, momen geser sama torsi tadi,
kita juga bisa melihatkan berapa sih displacement dari struktur kita. Jadi untuk melihat displacement tentu kita maunya di titik mana atau di join mana. Nah, caranya begini. Caranya itu kita klik dulu menu display, lalu show plot function ya. Lalu kita ambil di sini, jadi tampilan seperti ini, nanti pilih earthquake di sini, pilih from 0 sampai 40 frame waktunya boleh. Kemudian di sini pilih ambil join. Jadi join yang diambil itu adalah biasanya itu join paling atas, jadi bangunan kita tingkat yang paling atas dan paling ujung, boleh di sini ya. Ini kita lihat, kita klik di sini itu ketemu ini join berapa. Kalau kita klik ini join 23, lalu kita masukkan di sini list of function-nya join 23, join 16 gitu. Kemudian kita klik show untuk bisa masukkan vertical function-nya ya. Kemudian ambil di sini time, kemudian di sini lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai bagaimana caranya kita menganalisis time story. Jadi time story ini nggak bisa dikerjakan secara manual, dia harus dikerjakan dengan menggunakan program komputer. Ya, misalnya SAP 2000, ITAPS ataupun MIDAS itu bisa, ataupun software struktur yang lain ya, kayak Tekla dan sebagainya itu bisa. Kalau static equivalent itu kita bisa analisis secara manual, tapi kalau untuk ini tidak bisa ya. Oke. Nah, tadi sudah sampai sini. Jadi kalau kita mau lihat berapa displacement dari struktur atas, ya biasanya yang paling menentukan itu adalah struktur yang paling atas. Jadi tingkat yang paling atas ini berapa sih displacement-nya, maka kita ambil join di sini titiknya berapa, kemudian kita plot function trace displacement definition-nya, ya di sini kita buat join 23 misalnya, ya. Kalau sudah kita set, maka kita klik display, maka nanti kita akan bisa melihat di sini bagaimana sih plot function-nya. Jadi time versus displacement pada join 23. Jadi kita lihat minimum itu displacement-nya ataupun perpindahan itu ada di min 7,718 eksponen 02 misalnya ya, pada 5,23 eksponen 00. Kemudian nilai maksimum ya, ini nilai minimum mungkin ya, yang ini nilai maksimum. Berapa nilainya? 7,61 eksponen 02 pada 2,23. Ini pada time-nya ya. Yang ini adalah nilainya. Ini time versus ya displacement. Jadi kita bisa melihat berapa displacement maksimum daripada struktur kita pada titik atau join tertentu gitu. Jadi bisa lihat dengan jelas kan, ini ada waktunya, pencatatan gempanya. Nah, oke. Itu saja sebenarnya dari saya mengenai time story. Nah, untuk tugas time story nanti saya akan sharekan tugas yang keberapa ya? Kedua atau ketiga ya? Kedua mungkin. Silakan Anda buat, dikumpulkan 2 minggu setelah ini. Jadi pas ujian akhir semester, mohon dikumpulkan. Jadi tugas time story ada, kemudian tugas static equivalent ada, tugas response spectrum ada ya Mbak ya kemarin ya. Coba nanti di komen di dalam grup WA apakah Ibu sudah memberikan tugas untuk response spectrum dan time story. Kalau belum nanti Ibu akan sekalian berikan dengan tugas time story ini. Oke? Ada pertanyaan respon sampai di sini? Mudah, Bu. Kalau respon spektrum mudah. Respon spektrum mudah ya? Udah. Kalau time story bagaimana? Bukan. Belum, Bu. Kalau apa namanya static equivalent? Belum, Bu. Terakhir respon spektrum. Terakhir respon spektrum. Analisis static equivalent udah Ibu kasih belum bahannya? Lupa, coba dilihat lagi nanti. Sebenarnya udah ada reportnya ya, nanti Ibu kirim lagi kalau misalnya belum terkirim gitu. Ya, kemudian kita absen